Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mutimma ni'matil amni wal quti wat ta'lim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi dhawin nahjil qawim. Amma ba'd. Dewan juri yang arif nan bijaksana, dan tak lupa teman-teman santri yang berbahagia. Teman-teman santri, siapa yang di sini kalau lihat makanan langsung nanya, ini enak gak? Terus lupa nanya, ini halal gak? Urusan perut diprioritasin, urusan iman malah dilupain. Udah pernah makan makanan sembarangan tanpa tahu halal dan haramnya belum? Jangan diadek ya. Sahabat santri, rahimakumullah. Berbicara tentang halal lifestyle. Dikutip dari Indonesia Syariah Economic Festival, dalam 1 dekade terakhir, istilah halal lifestyle atau gaya hidup halal semakin populer di kalangan masyarakat. Karena gaya hidup ini merujuk pada salah satu bagian dari syariat Islam, yakni kewajiban bagi umat manusia untuk mengonsumsi segala sesuatu yang sudah terbukti halal. Adapun pengertian halal sendiri adalah berbagai hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan dilakukan secara ajaran Islam. Lantas halal lifestyle dapat diartikan sebagai cara individu untuk melakukan kehidupannya sehari-hari dengan prinsip halal. Dimulai dari tingkah laku, kebiasaan, aktivitas hingga minat dan ketertarikan yang semua itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kepopuleran halal lifestyle antara lain dipicu oleh meningkatnya populasi di kalangan kelas menengah muslim yang selalu up to date mengenai trennya gaya hidup. Namun secara bersamaan menginginkan produk dan layanan yang bisa merefleksikan spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Menerapkan halal lifestyle menjadi sangat penting. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi masyarakat umum yang peduli terhadap aspek kesehatan, etika, dan keberlanjutan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ayat ini adalah seruan langsung dari Allah. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dan ayat ini menjadi landasan utama dalam konsep halal lifestyle. Penting sekali bagi kita untuk menjaga halal lifestyle. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan thayyib. Nah, ayat ini mengingatkan kita agar senantiasa menjaga apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan bagaimana cara kita menjalani hidup. Kedua, menjaga halal lifestyle itu sangat penting agar hidup kita menjadi berkah dan penuh ketenangan. Jika kita mengonsumsi atau menjalani yang haram, dampaknya akan membuat hati kita menjadi resah, pikiran pun gelisah, hidup terasa tidak tenang, dan keberkahan pun sulit kita rasakan. Yang ketiga, halal lifestyle juga menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Makanan dan penghasilan yang halal tidak hanya menyehatkan badan, tapi juga membersihkan jiwa dari dosa dan keburukan. Yang keempat, dengan menjalankan halal lifestyle, kita belajar untuk hidup jujur dan bertanggung jawab. Hal ini membentuk karakter yang baik, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan dihormati oleh sesama. Sahabat santri, rahimakumullah. Hidup ini adalah perjalanan yang jauh. Dan dalam perjalanan kita tentu ingin bekalnya cukup, jalannya aman, dan tujuannya jelas. Nah, halal lifestyle itu ibarat kompas dan rambu jalan di dalam hidup. Ia tidak sekedar aturan, tapi penjaga arah agar kita tidak tersesat. Memilih hidup yang halal memang tidak selalu mudah, apalagi di zaman sekarang, godaan di mana-mana. Ada yang instan, cepat untung, tapi ya itu tadi, caranya haram.
Tapi ingat, kehidupan ini bukan perlombaan bagi siapa yang paling kaya ataupun yang hidupnya serba ada, tapi bagi siapa yang paling bertakwa dan selamat sampai surga. Hidup dengan yang halal memang terlihat biasa saja, tapi dari yang biasa itulah akan muncul keberkahan. Dari makanan yang halal, tumbuh tubuh yang kuat. Dari harta yang halal, hati menjadi tenang. Dan dari langkah-langkah yang halal, kita bisa terus berjalan tanpa adanya keraguan. Halal lifestyle itu bukan soal sok suci, tapi ini soal usaha jujur kita sebagai manusia. Kita memang bukan makhluk yang sempurna, tapi kita bisa terus berjalan ke arah yang lebih baik. Siapa tahu dari kesimpulan kecil hari ini, menolak yang haram, memilih yang halal, itulah yang menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Bukankah itu tujuan utama kita? Jadi marilah kita jaga diri, jaga hati, dan jaga hidup ini dengan segala sesuatu yang halal. Dan senantiasa menerapkan halal lifestyle yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti cek label halal sebelum makan, cek niat sebelum beraktivitas, dan cek status sebelum terbawa perasaan. Karena yang halal itu jelas, yang gak jelas jangan diperjuangkan. Karena sesungguhnya halal adalah cara Allah menjaga kita dari hal-hal yang menyakiti kita. Semoga kita semua senantiasa diridhoi Allah dalam setiap langkah kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.